Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Febrian, NIM 2021-05-198 kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan 5 perspektif pengertian filsafat ilmu dari para ahli. Oke. Pengertian filsafat ilmu berasal dari Yunani, yang diambil dari kata philo yang bermakna cinta dan dari kata sophia yang artinya bijaksana, di mana kedua ilmu tersebut sebagai ilmu kebijaksanaan atau ilmu kebenaran. Secara sederhana kita kenal dengan ilmu filsafat. Kemudian pengertian filsafat ilmu sebagai ilmu. Secara umum, pengertian filsafat ilmu sebagai ilmu yang merupakan buah dari pemikiran manusia, di mana pemikiran ini tidak ada batasan. Orang bebas untuk melakukan pemikiran filsafat dari perspektif yang manapun dan seperti apa. Sifat filsafat ini pun sangat umum dan universal. Oke, langsung saja pada poin utama, yaitu pengertian filsafat menurut para ilmu. Yang pertama, saya akan menampilkan menurut Komi Semiawan. Filsafat ilmu sebagai ilmu yang mempelajari tentang kedudukan ilmu, di mana filsafat sebagai strata tertinggi dari cabang-cabang ilmu yang lain. Secara umum, memang filsafat ilmu berisi pemikiran terhadap permasalahan yang kompleks. Banyak dari hasil pemikiran filsafat berasal dari aspek kehidupan manusia itu sendiri. Ternyata ilmu filsafat bersifat tidak faktual. Maksud tidak faktual dalam hal ini karena berisi tentang dugaan, pernyataan yang belum ditemukan jawaban dan sesuatu yang tidak masuk akal. Nantinya akan ditemukan bukti dan fakta ilmiah akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pengertian filsafat ilmu juga bersifat normatif terhadap hubungan dalam melihat fakta dan buruk, susila ataupun yang tidak. Terlepas dari itu semua, ternyata filsafat ilmu juga berasal dari subjektif. Subjektif dalam ini adalah menyajikan fakta yang dapat dirasakan dan dihayati oleh manusia yang telah diteliti sehingga menjadi objektif karena melalui proses penelitian secara komprehensif. Filsafat ilmu sebagai objek instrumentatif, yang mana mampu menjelaskan pemikiran dan tipe pemikiran yang berbeda. Justru berawal dari perbedaan inilah yang nantinya akan menimbulkan sebuah jawaban dari proses berpikir. Disebut-sebut pula bahwa filsafat ilmu sebagai pendobrak sekaligus sebagai pembimbing yang orientasinya memperdalam hakikat ilmu dan melahirkan para ilmuwan. Next, pemikiran kedua, pengertian filsafat ilmu menurut Nuchelmans. Menurut Nuchelmans, pengertian filsafat ilmu yang bersifat ekstensial, di mana filsafat memiliki hubungan dalam kehidupan hari-hari manusia loh. Filsafat pula lah yang disebut sebagai pergerakan kehidupan manusia sehingga bernegara, berbangsa, hidup secara kolektif. Filsafat ilmu terus mengalami perkembangan signifikan. Jika dulu filsafat sekedar pada pemikiran teoritis, tetapi hampir semua teori atau pemikiran teoritis juga masih satu. Namun kini pemikiran filsafat pun terbagi-bagi menjadi beberapa cabang ilmu lain. Dulu di abad ke-17, ilmu pengertian alam masih erat dikaitnya dengan filsafat. Namun setelah abad 17, ilmu pengetahuan alam sudah berdiri sendiri. Tidak lekat dengan filsafat, pendapat ini pun diiakan oleh Van Porsen. Next, pemikiran ketiga yaitu menurut Van Porsen. Melanjutkan dari paragraf sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan berdasarkan sistem filsafat yang dianut. Namun sekarang ilmu filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan alam. Hal ini terjadi mengingat ilmu pengetahuan alam semakin berkembang dan semakin banyak cabang-cabang ilmu baru. Misalnya ilmu pengetahuan yang lebih spesifik dan ilmu yang lebih khusus. Van Porsen juga menyatakan bahwa filsafat ilmu merupakan disiplin ilmu yang saling berkaitan satu sama lain secara konsisten.
Belum lagi didukung semakin majunya teknologi, semakin banyak pula lahir pakar ilmu baru, di mana mereka pun juga menemukan dan mengembangkan ilmu lewat penelitian. Maka dari itu, semakin majunya pengetahuan dan ilmu, semakin banyak pula alternatif solusi. Kemudian pengertian filsafat ilmu menurut Quento Wibisono. Di dalam buku Quento Wibisono, filsafat diartikan sebagai disiplin ilmu yang menunjukkan batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Kita tahu bahwa banyak sekali pengetahuan dari ini cabang dan filsafat sumber ilmu. Tidak terkecuali ilmu dan penemuan tentang masalah dari kehidupan manusia. Tetapi banyak yang menyadari bahwa kehadiran filsafat sebagai jembatan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Selain itu juga dapat digunakan untuk mendewai perbedaan yang muncul, mengingat kini banyak sekali perbedaan yang lahir. Wibisono pun mengungkapkan bahwa filsafat tidak dapat berkembang pesat jika tidak disertai dengan ilmu, sedangkan ilmu sendiri juga tidak dapat berkembang tanpa filsafat. Padahal dewasa ini berkembang ilmu termasuk masalah filsafat yang melibatkan alasan pengetahuan ilmiah untuk menguatkan argumentasi. Dan tentu saja agar argumentasi tidak sekedar argumentasi tetapi juga argumentasi yang sudah dilakukan kajian. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, filsafat ilmu menurut Merriam-Webster. Secara harfiah, filsafat ilmu dapat dimaknai sebagai cinta kebijaksanaan terhadap pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang kenyataan yang paling umum ditemui sampai kaidah realitas yang muncul dari segala aspek, mulai dari aspek logika, etika, estetika maupun dari teori pengetahuan. Ada juga yang mengartikan bahwa filsafat ilmu lahir dari suatu makna dari filsafat yang mencintai hikmahnya. Dari pengertian filsafat, ilmu dari beberapa filosof dan ahli di atas sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat ilmu secara pokok menurut para filosofi dapat diartikan menjadi beberapa poin. Pertama, filsafat ilmu upaya spekulatif yang menyajikan pandangan dan pendapat secara lengkap, sistematis, dan sesuai dengan realita. Kedua, menyediakan kritis terhadap pernyataan dan pengandaian yang diajukan sebagai bidang pengetahuan. Filsafat pun juga dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mengajukan kita untuk melihat apa yang dikatakan dan apa yang ditekankan yang nantinya dapat dikaji secara komparatif. Oke, sekian presentasi dari saya penjelasan tentang 5 perspektif pemikiran ahli filsafat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.